Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 mengenai pemanasan global. Perkenalkan, kami, saya Rahmadianti Dan saya Zumratus Solihah. Selamat menyaksikan. Pemanasan global, pengertian, faktor penyebab, dampak, dan cara menanggulangi. Seperti diketahui, global warming adalah pemanasan global merupakan masalah besar yang saat ini sedang dihadapi oleh seluruh umat manusia dan makhluk hidup di bumi. Kondisi ini ditandai dengan terjadinya peningkatan suhu bumi yang semakin panas. Bukan hanya itu, berbagai gejala lain seperti kondisi cuaca yang tidak menentu menjadi salah satu tanda terjadinya global warming. Nah, pengertian pemanasan global itu sendiri adalah kondisi peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi akibat konsentrasi gas rumah kaca yang berlebih. Nah, sejumlah pakar dan ahli lingkungan berpendapat bahwa sebagian besar dampak yang terjadi akibat pemanasan global adalah ulah manusia itu sendiri. Para ilmuwan menyepakati bahwa sejumlah aktivitas manusia turut memberikan kontribusi besar dengan kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan sehari-hari. Faktor penyebab pemanasan global yang pertama adalah deforestasi hutan, yaitu berkurangnya hutan secara besar-besaran menyebabkan terjadinya perubahan iklim yang mendadak. Yang kedua, industrialisasi yang cepat. Beberapa industri menggunakan gas dan bahan bakar untuk menjalankan pabrik. Selama proses, salah satu hasil akhir berupa asap berbahaya dan mencemari udara. Asap tersebut mengandung sejumlah besar CO2 yang merupakan penyebab utama pemanasan global. Yang ketiga, transportasi. Berdasarkan penelitian, temuan, dan pengamatan dikumpulkan bahwa transportasi juga memiliki tangan untuk bermain di penyebab pemanasan global. Hal ini juga dapat dilihat pada gas keluaran alat transportasi seperti mobil, pesawat terbang, kereta api, dan lain-lain. Yang keempat, pupuk dan pestisida. Pupuk dan pestisida digunakan untuk meningkatkan produksi dari sektor pertanian. Awalnya memang jelas penggunaan pupuk dan pestisida meningkatkan produksi. Namun di sisi lain hal ini mengakibatkan pelepasan gas nitrogen yang bercampur ke udara dan menjadi penyebab pemanasan global. 5. Pembuangan sampah. Akhir dari pembuangan sampah adalah TPA. TPA ini melepaskan gas metana yang langsung bereaksi dengan oksigen dan mengubah kondisinya. Mengapa hal tersebut terjadi? Apabila tidak dikelola dengan baik, sampah yang pada umumnya berasal dari limbah organik yang merupakan anthropogenic waste adalah mengalami degradasi atau terurai menjadi gas metan. Gas CH4 adalah gas rumah kaca yang bisa menyebabkan timbulnya efek rumah kaca yang berpotensi menjadi penyebab pemanasan global. Yang keenam, kulkas dan AC. Kulkas dan AC digunakan hampir di setiap rumah dan kantor. Alat-alat ini menggunakan gas freon atau CFC, yaitu klorofluorokarbon. Freon ini dapat menipiskan lapisan ozon saat diletakkan ke udara dan menjadi salah satu penyebab pemanasan global. Lapisan ozon ini berguna untuk melindungi bumi dan makhluk hidup dari paparan radiasi ultraviolet dan juga menyerap radiasi ultraviolet dari matahari yang tinggi agar tidak sampai ke bumi. 7. Yaitu pembakaran fosil. Bahan bakar fosil termasuk gas, misalnya minyak dan batu bara. Produsen utama CO2 adalah Australia yang selama bertahun-tahun dikenal luas dibandingkan dengan yang lain. Ketika bahan bakar fosil sedang terbakar, karbon dioksida
dioksida dilepaskan ke atmosfer. Al-Quran telah berbicara tentang fenomena tanda-tanda kiamat. Ada dua hal yang menarik. Yang pertama, dalam surat At-Takwir ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idal biharu sujiros," dan apabila lautan dipanaskan. Dan di dalam surah selanjutnya ada surat Al-Infitar ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idal biharu fujiros," dan apabila lautan dijadikan meluap. Islam memandang alam dan seluruh isinya adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya seluruh benda yang ada di langit dan di bumi, baik benda hidup maupun mati, bertasbih dan bersujud kepada Allah. Jika mereka melihat sebagian dari langit gugur, mereka akan mengatakan itu adalah awan yang bertindih-tindih. Dan andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu, pasti rusaklah langit dan bumi. Ini berikut semua orang yang berada di dalamnya. Dampak dari pemanasan global, yang pertama, mencairnya gletser akan menciptakan banyak masalah bagi manusia dan hewan yang hidup di bumi. Yang kedua, perubahan iklim. Pola cuaca yang tidak teratur telah mulai menunjukkan efek pemanasan global tersebut. Yang ketiga, meningkat dan meluasnya kekeringan. Kekeringan juga menyebabkan terjadinya kebakaran hutan di Indonesia. Yang keempat, meluasnya penyakit. Dengan peningkatan curah hujan, penyakit yang terbawa air cenderung menyebar seperti penyakit malaria. 5. Meningkatnya frekuensi badai. Ketika suhu lautan naik, angin topan dan badai lainnya cenderung menjadi lebih kuat. Yang keenam, naiknya permukaan laut, mencairnya es di kutub, dan berkurangnya air yang menguap ke atmosfer menyebabkan naiknya permukaan laut. 7. Pemanasan global dapat mempengaruhi pertanian. Ketika suhu global akan meningkat, tanaman akan merasa lebih sulit untuk bertahan hidup dan akan mati. Nah, yang selanjutnya yaitu ada cara menanggulangi pemanasan global. Yang pertama ada mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Kurangi penggunaan kendaraan pribadi dan gunakanlah alat transportasi umum sehingga dapat mengurangi gas karbon dioksida di udara. Yang kedua ada menggunakan energi alternatif. Penggunaan energi alternatif terbarukan ini hendaknya harus segera diterapkan di seluruh dunia. Yang ketiga ada tidak menebang pohon di hutan secara sembarangan. Dengan mengurangi dampak penebangan hutan secara ilegal, kita juga berperan dalam menjaga kelestarian hutan yang saat ini banyak mengalami kerusakan. Yang keempat, melakukan reboisasi. Karena itulah semakin banyak pohon yang ditanam di bumi, maka semakin banyak udara yang dapat dibersihkan dari berbagai macam polutan. Yang kelima ada melakukan penghematan listrik. Listrik merupakan salah satu bentuk energi yang dapat dibutuhkan manusia. Semakin banyak penggunaan listrik, maka semakin banyak gas buangan berupa karbon dioksida sehingga efek rumah kaca bisa semakin memburuk. Yang keenam ada tidak menggunakan alat yang menghasilkan gas CFC. Oleh karenanya, penggunaan CFC harus dihentikan meskipun penggunaan CFC memang bermanfaat untuk manusia. Namun perlu diperhatikan juga dampak dari penggunaan CFC ini. Yang ketujuh ada memperbaiki kualitas kendaraan. Dengan uji emisi, semakin banyaknya kendaraan bermotor yang berlalu lalang mengakibatkan meningkatnya emisi gas buang sebagai residunya. Yang kedelapan ada menerapkan sistem budidaya, peternakan dan pertanian yang baik. Penggunaan pupuk organik berupa kotoran hewan yang belum matang justru turut berperan dalam terjadinya efek rumah kaca.
Hal tersebut terjadi karena kotoran hewan yang belum matang merupakan sumber gas metana yang tidak lain adalah salah satu penyebab terjadinya efek rumah kaca. 9. Melakukan reduce, reuse, dan recycle. Reduce yaitu melakukan penghematan dan mengurangi sampah. Misalnya menghemat dalam pemakaian tisu dan kertas, karena tisu dan kertas terbuat dari kayu yang harus ditebang dari pohon di hutan. Reuse merupakan cara pemanfaatan sampah dalam memanfaatkan kembali barang yang sudah tidak terpakai atau penggunaan barang-barang yang sudah tidak digunakan. Recycle yaitu mendaur ulang barang yang sudah tidak bisa digunakan menjadi barang yang lebih memberikan manfaat. 10. Kurangi penggunaan kertas. Pemakaian kertas yang berlebihan merupakan salah satu penyebab besar yang memengaruhi pemanasan global. Sebab dengan kita memakai banyak kertas berarti kita turut menghilangkan atau menebang banyak pohon. Cukup sekian presentasi kelompok kami. Apabila ada salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi